Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Mahkamah Konstitusi hari ini membuat dua putusan penting yang langsung menyentuh jantung institusi Polri. Putusan pertama, polisi tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil. Putusan kedua, Kapolri itu bukan anggota kabinet, sehingga masa jabatannya tidak otomatis mengikuti masa jabatan presiden. Dua putusan itu dibacakan pada tanggal 13 November hari ini, hari Kamis, 13 November 2025, dan ini mengubah banyak hal, mulai pola relasi Polri birokrasi, jenjang karir perwira, fenomena lompat angkatan, hingga posisi Kapolri sebagai jabatan strategis negara. Mari kita simak cuplikan putusan pertama, yakni putusan MK nomor perkara 114 garis miring PUU garis hubung 23 Romawi garis miring 2025 tentang larangan anggota Polri aktif itu menduduki jabatan sipil. Terlebih, adanya frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri telah mengaburkan substansi frase setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002, perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon bahwa frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 ialah ternyata menimbulkan kerancuan dan memperluas norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UDN RI tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan mahkamah ini terdapat alasan berbeda, concurring opinion, dari satu orang hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang pada pokoknya berpendapat frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 2 2002 berpotensi membuka ruang penafsiran yang dapat memperluas norma jabatan di luar kepolisian tanpa ada batasan yang jelas, sehingga permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Sementara pendapat berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang pada pokoknya menyatakan sepanjang pengujian frase tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri sebagaimana dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 2 2002 bukan persoalan mengenai konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan implementasi norma, sehingga permohonan para pemohon seharusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Dengan putusan itu, maka Mahkamah Konstitusi itu menutup celah hukum yang selama 2 dekade ini dipakai untuk menempatkan polisi aktif pada jabatan sipil. Mulai hari ini ya, polisi itu hanya boleh menduduki jabatan sipil jika mundur atau pensiun. Ini artinya kan banyak banget kan sekarang yang polisi aktif yang
lembaga-lembaga sipil, berarti mereka juga harus segera memutuskan untuk mundur atau pensiun gitu. Kalau yang pensiun saya kira ketika masuk usia pensiun, ya pensiun. Tapi kalau yang masih pensiunnya panjang ya dia harus segera pensiun. Putusan itu menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri dinyatakan inkonstitusional. Maknanya tidak ada lagi polisi aktif ke jabatan sipil. Dalam dokumen resmi persidangan Mahkamah Konstitusi itu jumlah polisi yang aktif dan bertugas di luar institusi Polri itu banyak sekali jumlahnya ya. Ini total itu ada 4.351 personil. Itu total semuanya ya, tapi yang perwira ini ya, perwira tinggi, perwira menengah dan sebagainya itu total ada 1.184 orang. Banyak banget ini ya. Dan kalau saya baca ini mereka ini mulai dari bintangnya, kalau untuk jenderalnya mulai bintang 1, bintang 2 dan bintang 3 itu mereka menduduki jabatan di lembaga maupun kementerian tanpa harus mengundurkan diri dari dinas Polri. Bahkan ini banyak diantaranya mereka itu mendapat kenaikan pangkat ketika mereka menduduki jabatan di lembaga maupun kementerian. Jumlahnya ini bakal lebih besar kalau kita memasukkan posisi komisaris di BUMN dan BUMD. Misalnya contoh nih yang kita sebut ya, yang cukup menonjol misalnya Irjen Pol Yudiawan, ini Inspektur Jenderal Kepolisian, Kementerian Kesehatan, maksud saya salah ya tadi, bukan kepolisian, Kementerian Kesehatan. Irjen Polisi Argo Yuwono, itu Inspektur Jenderal di Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian Brigjen Pol Hermanta, staf ahli Menteri Perhubungan. Kemudian Irjen Pol Ratna Pristiana Mulya, staf ahli bidang reformasi hukum. Kemudian Brigjen Pol Anom Wibowo, Direktur Penyidikan Ditjen Kekayaan Intelektual. Ini beberapa nama saja ya, padahal daftarnya kan sangat panjang tadi. Semuanya itu masih aktif sebagai anggota Polri. Dengan putusan itu, maka nama-nama yang saya sebut tadi, ya mereka itu harus segera pensiun ya. Karena penugasan polisi aktif di jabatan sipil itu tidak lagi memiliki dasar hukum. Semuanya harus memilih tetap menjabat jabatan sipil, pensiun, atau kembali bertugas penuh di Polri. Implikasi langsungnya semua jabatan sipil yang diemban oleh polisi aktif itu kehilangan dasar hukum. Nggak boleh lagi, nggak ada dasar hukumnya. Polisi yang ingin tetap menjabat di posisi-posisi sipil itu harus mundur atau pensiun. Sementara polisi yang ingin tetap aktif harus melepaskan jabatan sipil. Yang persoalannya kan kalau kemudian melepaskan jabatan di jabatan sipil itu ketika mereka kembali ke Polri, apakah mereka masih dapat jabatan di Polri? Karena itu juga pasti sudah penuh sesak juga. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kan final dan mengikat. Nah sekarang kita bicara putusan yang kedua, yakni gugatan nomor 19/PUU garis hubung 23 Romawi garis miring 2025 dan 147 garis miring PUU garis hubung 23 garis miring 2025 yang meminta masa jabatan Kapolri itu mengikuti masa jabatan Presiden seperti menteri di kabinet, dan MK itu menolak seluruh permohonan. Menurut Mahkamah, pembentuk UU 2022 telah memaknai penempatan posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Bagaimanapun dengan memberi label setingkat menteri, kepentingan politik presiden akan dominan menentukan seorang Kapolri. Padahal secara konstitusional, pasal 30 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 secara ekspresif verbis menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara. Sebagai alat negara, Polri harus mampu menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum di atas kepentingan semua golongan, termasuk di atas kepentingan Presiden. Artinya dengan memosisikan jabatan Kapolri menjadi setingkat menteri, Kapolri secara otomatis menjadi anggota kabinet, jelas berpotensi mereduksi posisi Polri sebagai alat negara. Apabila penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan petitum para pemohon, yaitu alasan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, antara lain berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet dan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan DPR, adalah permohonan yang dalam batas penalaran yang wajar akan menggeser posisi jabatan Kapolri menjadi anggota kabinet.
Padahal sebagaimana telah ditegaskan di atas, langkah atau upaya menggeser posisi jabatan Kapolri tersebut adalah tidak sejalan dengan keberadaan Polri sebagai alat negara, sebagaimana termaktub dalam pasal 30 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Amar putusan mengadili untuk permohonan nomor 19 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Untuk permohonan nomor 147 PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025. 1. Menyatakan permohonan pemohon 2 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon 1 untuk seluruhnya. Sedangkan untuk permohonan nomor 183 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:54 waktu Indonesia Barat. Dengan putusan itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan 2 hal penting. 1, Kapolri itu bukan bagian dari kabinet. Ini penting ya. Kemudian masa jabatan Kapolri tidak otomatis 5 tahun. Karena kalau masa jabatannya 5 tahun, waduh, ini dampaknya langsung terasa pada sistem promosi dan regenerasi internal di tubuh Polri. Ini pengalaman menunjukkan Kapolri yang menjabat terlalu lama membuat struktur di bawahnya ikut macet. Dan sekarang ini contoh yang paling nyata itu adalah Kapolri yang masih aktif sekarang, Listio Sigit Prabowo. Dia tercatat ini Kapolri terlama ya pasca reformasi karena dia sekarang ini sudah hampir 5 tahun. Dia kan dia dilantik itu tanggal 27 Juni 2021 dan sekarang dia masih menjabat. Sekarang aja berarti sudah 4 tahun 10 bulan ya. Kalau sekarang nggak ada tanda-tandanya diganti, malah dia masuk dalam tim reformasi Polri, ya berarti dia bisa melampaui 5 tahun. Jadi kalau Pak Listio Sigit nggak berkepentingan untuk disamakan masa jabatannya, dia malah bisa lebih lama ini dari presiden yang terpilih, kecuali kalau presidennya sampai 2 periode. Karena dia ini kan memang dari eranya Pak Joko Widodo sampai kemudian Pak Prabowo itu dia nggak diganti. Padahal kan biasanya begitu presiden masuk, presiden baru masuk ya diganti itu Kapolrinya. Tapi khusus Listio Sigit ini memang istimewa banget dan orang tahu semua bahwa dia adalah titipan dari Jokowi kepada Prabowo. Tapi apa sih dampaknya kalau secara internal? Itu efeknya panjang karena berarti kan Wakapolri, Kabar Eskrim dan Kapolda strategis itu tidak banyak bergeser walaupun belum lama ini Pak Listio Sigit melakukan pergeseran. Tapi kan diputar-putar di level bawahnya, nggak gerbong yang ke atas yang naik. Paling yang naik itu sampai level Wakapolri. Yang terjadi kemudian ya banyak nih irjen dan brigjen yang ikut macet gitu. Ratusan kombes menunggu tanpa ruang promosi. Apalagi dalam kasusnya Pak Listio Sigit ini kan dia lompat angkatan gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kapolri yang lain ya, yang juga sama dengan Pak Listio Sigit itu lompat angkatan itu misalnya Pak Tito Karnavian. Tito Karnavian itu dia menjabatnya tahun 2016 sampai tahun 2019. Itu 3 tahun 3 bulan. Dan dia pada waktu itu melompati 4 angkatan di atasnya. Ini kan Tito Karnavian ini dia angkatan 87. Tapi kalau soal lama Tito itu masih kalah dengan Dai Bachtiar. Karena Dai Bachtiar itu pernah menjabat sebagai Kapolri itu 3 tahun 8 bulan. Tetapi beda dengan Tito, Dai Bachtiar nggak lompat angkatan sampai 4 angkatan itu ya. Bagaimana dengan Listio Sigit? Listio Sigit itu dia melompat angkatan ada 2 versi. Jadi kalau menurut versi media itu yang dilompati oleh Listio Sigit itu angkatan 87, angkatan 88, angkatan 89, kemudian ini angkatan 90. Sementara Listio Sigit ini kan angkatan 91. Tapi memang ada versi yang berbeda. Kalau Ibu Megawati menyebutnya itu sampai 5 angkatan gitu. Tapi apakah 4, apakah 5? Ya
dua versi tadi itu tetap sama pada substansinya. Pengangkatan Listio itu melompati banyak senior ya, kayak gitu macet senior di atas, dan kalau senior yang di atas macet ya yang di bawah ikut macet kan gitu. Kalau kita baca datanya ya, data misalnya saya melihat data tahun 2015. Waktu itu ada 700 orang komisaris besar itu non-job. Dan kemudian ternyata ada data yang terbaru, itu data dari Kompolnas tahun 2022, itu masih juga sama loh, nggak terlalu jauh ya, masih banyak sekali kombes yang tidak dapat jabatan alias non job. Ya jadi artinya ini menjadi semacam problem klasik ya, yang setidaknya berlangsung datanya yang saya punya sampai mulai sejak tahun 2015. Jadi kalau kemudian misalnya tadi itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, disetujui bahwa jabatan Kapolri itu bersama dengan kabinet atau presiden, ya 5 tahun, waduh, makin parah itu soal kemacetan jenjang karir di kepolisian. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya setidaknya ada 3 penyebab besar macetnya gerbong karir di Polri itu. Kapolri menjabat terlalu lama, kemudian ditambahin fenomena lompat angkatan, dan kemudian banyak perwira aktif yang bertugas di luar institusi Polri. Karena satu waktu mereka bisa ditarik lagi, bisa seperti itu. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu menghentikan ketiga penyebab itu, sehingga membuka ruang yang lebih lega lah buat internal kepolisian sendiri. Nah, jadi hari ini saja ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting tentang institusi kepolisian. Dan ini merupakan alarm, semacam peringatan terhadap struktur internal Polri. Selama bertahun-tahun, celah aturan penugasan dan masa jabatan Kapolri yang panjang menciptakan stagnasi yang serius. Dari lompat angkatan, penyumbatan jenjang karir, hingga ratusan kombes yang non-job. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini sekarang kita bisa lihat sebagai momen yang tepat. Karena kan tim reformasi Polri, terlepas dari catatan kita terhadap jumlah personil Polri yang terlalu banyak atau mantan Kapolri yang terlalu banyak, tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo itu kan sudah mulai bekerja. Ya, dan mereka katanya akan rapat setiap minggu kalau tidak salah, atau 2 minggu sekali rapat, dan kemudian setiap 3 bulan diminta melaporkan hasilnya kepada presiden. Kalau setiap 3 bulan, nanti berapa bulan nih rencananya nanti ya? Pak Listio Sigit kalau udah tambah 3 bulan lagi, dia udah lebih dari 5 tahun dong ya gitu. Tetapi kan apapun tim reformasi itu seperti dikatakan oleh Menko Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang juga jadi tim reformasi, itu mengacu pada revisi Undang-Undang Polri yang sedang disiapkan. Nah tadi itu kan Mahkamah Konstitusi tadi ada beberapa yang mengkoreksi, ada beberapa penegasan terhadap Undang-Undang Polri. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi ini harus menjadi bahan baku wajib dalam RUU Polri yang baru. Jika rekomendasi Mahkamah Konstitusi itu diadopsi, Polri berpeluang melakukan perombakan struktural terbesar dalam 20 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah momentum ini akan dimanfaatkan atau Polri kembali masuk ke siklus lama stagnasi karir? Karena kalau kita menyimak pernyataan Kapolri tentang reformasi Polri dalam wawancaranya dengan Rossi, kan terlihat sekali ada semacam keengganan untuk melakukan reformasi secara internal gitu ya. Dan ini memang buat mereka-mereka yang duduk di pucuk pimpinan, yang jenderal bintang 2 ke atas lah, ya buat mereka selama ini dudukan jabatan sipil dan sebagainya menguntungkan buat mereka. Tapi buat yang di bawah, ya ini membuat mereka makin lama untuk naik ke jenjang karir berikutnya, kecuali kalau mereka punya kedekatan. Tapi apakah hal yang sama itu masih berlaku seperti di era Jokowi? Kan kalau di era Jokowi kita lihat sekali bahwa karir itu, karir seorang perwira Polri, ya tergantung kedekatannya dengan kekuatan politik, terutama presiden. Kita tunggu bagaimana eksekusinya dalam beberapa bulan ke depan. Ini kita hitungnya dalam hitungan bulan kok, nggak perlu hitungan tahun lagi ya. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.